Oke teman-teman, selamat datang kembali ke channel Toku Overthink. Oke, baiklah teman-teman, kali ini pembahasan kita membahas tentang form barunya Kamen Rider Psycho dan Kamen Rider Saber serta episode ke-8, episode ke-19-nya maksud saya ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya Kamen Rider Psycho sang pedang cahaya dengan form barunya ya teman-teman. Apakah ini bakal menjadi form terbarunya di bulan Februari nanti ya? Kita lihat saja. Dan untuk Wonder Ride Book-nya bisa kita lihat ya, ini dia teman yang bernama X-War Man. Bisa dilihat di sini berwarna kemerahan ya. Apakah ini merupakan Wonder Ride Book-nya si Kamen Rider Psycho ya teman-teman, yang ada di halaman pertama yang kita lihat tadi. Ini benar-benar keren sekali ya form terbarunya Kamen Rider Psycho ya. Bisa kita ketahui bahwasannya dia itu gold and silver, namun di sini kita lihat formnya itu berwarna merah, agak memberikan kejutan juga bagi kita. Baiklah, nah di sini teman-teman bisa kita lihat ya form barunya si Kamen Rider Saber, form primitif ya namanya. Bisa kita lihat di sini ya, tampangnya si Saber itu agak lebih tengil dan juga tetapi pedang itu tetap pakai pedang rekanya ya teman-teman, pedang awalnya ya. Di sini tidak ada perubahan. Apakah kita berspekulasi ya bahwasannya untuk form ini tidak bisa dikendalikan ya, seperti Hazard ataupun Metal Cluster yang awal-awal muncul ya teman-teman. Nah, di sini bentuknya juga cukup aneh ya, di bagian Wonder Ride Book-nya tidak menutupi semua slot beltnya Kamen Rider Saber ya, hanya mengisi satu slot saja dan dengan bentuknya juga cukup aneh gitu ya. Ya mungkin karena ya sesuai nama formnya primitif ya teman-teman. Ya bisa kita lihat ada seperti tulang-tulang rangka-rangka naga gitu ya. Namanya juga primitif karena lama gitu ya teman, seperti fosil naga gitu ibaratnya. Dan form ini perkiraan kita bakalan keluar di bulan Februari nanti ya. Nah, di sini juga bisa kita lihat desainnya ya, si Kamen Rider Saber Primitive Armor itu sedang berhadapan dengan para Megiddo ya teman-teman. Bisa kita lihat di sana. Oke, di halaman selanjutnya kita lihat ya Kamen Rider Saber dengan posenya ya, dengan menggunakan form primitifnya. Ya, saya berpendapat ya bahwasannya form ini nampaknya tidak bisa dikendalikan oleh si Saber ya, Touma ya. Nah, di sini juga bisa kita lihat ya si Touma ini sangat tengil ya teman, ada gimana ya, aura kejahatannya itu kental sekali, tidak seperti Touma biasanya yang kalem, bersemangat dan positif itu teman, tapi di sini pancarannya lebih dingin dan jahat ya. Ya kita tunggu saja teman di bulan Februari nanti formnya. Oke, baiklah teman-teman, kita tinggalkan ya pembahasan form barunya Kamen Rider Psycho dan Kamen Rider Saber yang debutnya akan dimulai pada bulan Februari nanti ya guys. Nah, di sini kita bahas episode ke-19-nya Kamen Rider Saber ya. Diawali di scan di mana Mei-chan dan juga Touma ini memarahi si Yuri-san ya teman-teman. Ya, karena persoalan pemisahan antara manusia dan Megiddo itu ya, karena si Touma dan Mei-chan ini masih shock ya, kenapa si Yuri nggak memberitahu bahwa bisa menggunakan dia untuk memisahkan manusia dan Megiddo tersebut dengan cara yang aman ya. Dan kemudian di sini si Yuri pun berkata ya, karena kamu nggak make dan juga kesalahan Touma sendiri ya teman-teman, kenapa nggak tanya dulu ya kepada Yuri bahwasannya bisa memisahkan antara manusia dan Megiddo itu dengan menggunakan dia sang pedang cahaya.
Nah, di sini lucunya ya, si Yuri tidak terlalu mendengarkan perkataan mereka dan lebih tertarik dengan ponselnya si Mei-chan ya teman-teman. Dan Yuri pun di sini berusaha karena penasaran ya, ingin mengambil handphonenya si Mei-chan tersebut. Nah, di sini kita pindah ke scan di mana Touma bercerita betapa berbahayanya tindakan dia ya untuk memisahkan antara Megiddo dan juga manusia. Ya, karena di peristiwa tersebut ya, antara Megiddo-nya hampir menyatu dengan manusia, teman-teman, waktu di episode ke-18 waktu itu. Baiklah, di sini mereka berbincang-bincang tentang organisasi Sword of Logos dan juga Wonderite Book ya teman-teman, yang bisa disatukan dan kemudian bisa menciptakan suatu dunia ya. Namun jika jatuh ke tangan yang salah dapat berbuat kehancuran untuk dunia ya teman-teman. Terutama di sini mereka membahas persoalan Mbak Sophia tentang Wonderite Book-nya ya, dimana ya Wonderite Book mereka ini menduga-duga ada Wonderite Book yang berasal dari markas selatan. Ada persamaan ibaratnya itu teman-teman. Nah, di sini si Yuri sang pedang cahaya ini menyatakan bahwasannya buku yang hilang dan telah menjadi buku lain dengan ke-11 pedang suci. Jadi buku tersebut hilang teman-teman, kemudian berubah menjadi ke-11 pedang suci yang dimana jika disatukan itu akan menghasilkan satu buku yang utuh ya teman-teman. Antara ke-11 pedang suci tersebut disatukan, lalu akan menciptakan suatu dunia yang penuh dengan kegelapan tersebut teman-teman ya. Di sini bisa kita lihat bahwasannya sudah menjadi satu buku dan buku tersebut membuka seperti gerbang ya teman-teman. Namun di sini tetap saja Yuri berfokus terhadap HP-nya si Mei-chan ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwasannya dunia telah terbuka dan menuju ke kehancurannya. Dengan kekuatan buku terlengkap itu kamu bisa membuat ulang dunia teman-teman. Jadi ya, tim Touma ini berusaha jangan sampai para buku dan juga pedang suci jatuh ke tangan yang salah sehingga bisa membuat dunia kacau dan hancur. Di sini kembali ya si Reika Shindai mengasut para squad Sword of Logos yang sudah berada di markas selatan bahwasannya si Touma ini sudah memihak dengan para Megiddo dan juga mengincar kekuatan ya teman. Dan dimana juga di sini Rintaro juga masih galau dan tidak pasti dengan keadaannya juga ya teman-teman, bisa kita lihat. Di sini juga para Megiddo juga sedang frustasi karena mereka gagal ya untuk menyatukan serta membuat manusia menjadi terhubung dengan Wonderite Book secara permanen ya, sehingga bisa mendapatkan kekuatan baru ya. Namun di sini bisa kita lihat bahwasannya mereka sudah menyebarkan semua buku di setiap tempat sehingga tidak perlu dikhawatirkan lagi ya teman-teman. Dan di sini kita kembali ke suasana di mana ya teman, ada seorang anak SMA yang sangat menggemari Touma ya. Di sini dia sedang menyusun replika bangunan ya. Namun tiba-tiba datanglah ya, ini dia, setelah dia berpikir ingin mewujudkan mimpinya, lalu datanglah si Megiddo dari pihak Megiddo. Ya, siapa lagi kalau bukan Storius ya teman-teman, dan kembali lagi mengubah manusia menjadi Megiddo tentunya. Nah, di sini ya si Mbak Reika Shindai ini ya punya kemiripan ya seperti di serialnya Kamen Rider Zero One itu si Yua Yaiba waktu di episode awal itu ya teman. Dia kembali berkomunikasi menggunakan saluran teleponnya kepada seseorang dan memberitahukan bahwa Touma ini telah
menggunakan kekuatan pedang cahaya dan akan menjadi kunci untuk mereka. Nah, di sini masih menjadi misteri ya maksud dari perkataannya, dan juga orang yang dihubungi oleh Reka Sinda ini siapa ya teman-teman. Dan kembali lagi kepada scan di mana ya setelah tiba-tiba datang Megiddo teman-teman, lalu di sini mereka pun kembali berdiskusi untuk membahas tentang Wonder Ride Book dan juga para kekuatan kesatria, serta di sini si Yuri pun menjelaskan ya bahwa dulunya itu ada buku. Kemudian buku tersebut terhubung dengan seorang anak perempuan ya. Dan Toma pun teringat suatu kejadian, apakah itu kejadiannya dengan ada hubungannya dengan Luna ya teman-teman, si gadis istimewa yang dimaksud oleh Yuri. Kemudian Yuri mengeluarkan sebuah buku, lalu kemudian Toma pun teringat kejadian tersebut yang telah diceritakan oleh Yuri-san. Lalu di sini teman-teman, kemudian si Mei-chan ini ditelepon ya oleh si Mbak Yuki ya tentang menghubunginya karena dia masih penasaran ya karena peristiwa yang dialaminya ketika ia menjadi Megiddo. Di sini teman, nampak si Yuki-san ini juga kebingungan ya setelah peristiwa yang dialaminya. Lalu boom, di sini Yuri langsung menghapus ingatannya. Kemudian terjadilah suatu peristiwa kemunculan Megiddo lagi. Di sini nampak ya Rintaro masih saja galau dan pusing dengan keadaannya dan memikirkan bahwasannya ya yang salah itu kalian, kata si Yuri waktu pernah dipertemukan waktu itu teman-teman. Di sini ya kemudian Megiddo pun muncul dan Touma beserta Yuri-san pun akhirnya pergi untuk mengatasinya. Namun di sisi lain, di sini ada percakapan antara Pak Kamijo dengan Tetsuo Daichi tentang persoalan mereka. Di sini teman-teman berdiskusi ya tentang perkataan pedang cahaya ya, terkait tidak adanya keadilan di antara Sword of Logos ya. Maka dari itu antara Pak Kamijo dan juga Tetsuo Daichi ini teman-teman tertarik untuk mencari tahu ya apa makna di balik perkataan si Kamen Rider Saiko ini ya teman-teman terkait Sword of Logos. Lalu kemudian ya di sini Pak Kamijo menangani si Rintaro dan juga ya si bocil itu ya teman-teman, siapa lagi kalau bukan Ren Akamichi ya. Dimana kalau si Rintaro ini masih galau, sedangkan Ren Akamichi ini masih ya seperti kelakuan bocil, marah-marah dan emosian gak terkontrol gitu ya teman-teman. Sedangkan di sini ya sebagai senpai ya antara ini si Tetsuo Daichi dan juga Pak Kamijo ini teman-teman, mereka berdiskusi dan akan menanganinya. Di sini bahwasanya si Daichi akan pergi, sedangkan Pak Ogami, maksud saya Pak Ogami ya teman-teman, maaf salah perkataan ya. Pak Ogami akan menangani si Rintaro dan juga si bocil itu ya teman-teman, si Ren Akamichi. Dan lalu mereka pun membuat keputusan bahwasannya langsung saja akan mengatasi Megiddo ya si Daichi. Dan di sini si anak SMA itu kemudian merasakan kesakitan ya teman-teman. Lalu Toma di sini akan kutolong katanya teman-teman. Dan lalu boom, si Shingo pun berubah menjadi Megiddo. Lalu kemudian Toma pun dengan cepat langsung menolongnya ya teman-teman. Dan di sisi lain si Reka Sinda pun kembali muncul ya teman-teman. Di sini Reka Sinda pun berkata Megiddo telah muncul.
Dan para anggota Sword of Logos yang sudah berada di markas utara ini pun merasa emosi dan marah gitu ya. Kemudian langsung ya ingin mengambil keputusan untuk menyerang, namun Daichi di sini mengatakan, "Sebentar, biar aku saja yang pergi." Wah, dengan kerennya si Daichi, si kesatria melodi, kesatria nada, apalah itu ya teman-teman, langsung mengambil keputusan dan ingin menghajar Megiddo dan serta mencari tahu tentang rahasia apa yang dikatakan oleh sang pedang cahaya, si Kamen Rider Saiko, si Shinji itu teman-teman. Dan langsung saja pergi dan menyerang langsung teman-teman tentunya. Dan di sini ya pihak Megiddo pun muncul ya teman-teman, dan Crimson Dragon pun muncul kembali, Kamen Rider Saber, dan juga bantu dengan Yuri dengan menggunakan Saiko-nya. Ya, disinilah teman-teman terjadi pertengkaran antara Megiddo dan juga para kesatria Kamen Rider Saber. Dan di sini juga ada suatu misteri ya, di mana bahwasannya ada pembahasan sedikit tentang Bunda Sophia ya. Dan sepertinya Megiddo menyimpan suatu rahasia di sini teman. Dan juga di sini terjadi percekcokan antara Saber dan juga Daichi ya teman. Shinji maksud saya. Ya, langsung saja di sini mereka berperang ya teman-teman. Tentukan saja dengan pedang kata mereka. Dan di sini langsung saja ya si Yuri berkata, "Wah, kesatria yang suka ribut." Di sini langsung saja ulti ya, gunakan kekuatan pamungkasnya dengan menggunakan semua Wonder Ride Book yang sudah didapatkan oleh si Touma ya. Baik menggunakan Crimson Dragon, King Arthur, dan juga tentunya Dragonic Knight ya. Namun di pertarungan pedang ini tidak menghasilkan apa-apa ya, karena kenaifan si Touma ya yang bertarung dengan emosi. Dan di sini gagal Touma melawan si Shinji. Lalu di sisi lain Mei-chan pun berkata bahwasanya Megiddo pun muncul kembali ya teman. Lalu langsung saja Touma pergi meninggalkan ya teman. Langsung pergi meninggalkan, ingin menolong Shingo. Lalu di sini Shinji pun berkata kepada Touma setelah pergi ya, "Dari pedangmu nggak ada gema yang muncul." Ya, seperti kita ketahui bahwasannya ya Touma belum layak dikatakan kesatria yang bagus dalam permainan pedangnya setelah melawan si Shinji ini. Mungkin karena faktor dia emosi ya teman, sehingga kemampuannya untuk bertarung tidak baik. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan kita Kamen Rider Saber episode 19 beserta form barunya yang akan muncul di bulan Februari. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan. See you in the next video. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika ada kesalahan teman-teman. Bye bye.